Warga YouTube, jumpa lagi di channel NTT Bisa Maju. Di kesempatan malam hari ini saya mendapat kunjungan dari Pak Vincent Laka. Saya perkenalkan, ini Pak Vincent Laka. Beliau ini salah satu orang yang bergerak juga tidak hanya di birokrasi tetapi terlibat aktif dalam dunia olahraga, khususnya dunia olahraga tinju. Selamat malam. Selamat malam para pendengar para NTT Bisa Maju. NTT Bisa Maju, jumpa dengan saya. Ya. Salam olahraga. Jaya apa? Jaya. Salam olahraga Jaya. Jaya. Oke, luar biasa. Baik, Pak Vincent, saya sebenarnya penasaran sekali. Laka Boxing Camp, salah satu sasana terbaik, saya katakanlah, yang ada di Kabupaten Belu ini, bahkan mungkin Nusa Tenggara Timur. Tapi saya mau gali lebih jauh, bagaimana sampai Laka Boxing Camp ini berdiri sampai hari ini. Baik, terima kasih ya. Yang namanya Sasana Laka Boxing berdiri pada saat pelaksanaan Piala Bupati Belu Cup pertama di Kabupaten Belu yang dilaksanakan pada tahun 2012 pada zaman kepemimpinan Bapak Joachim Lopez sebagai Bupati Belu, dan sejak 2012 kita berdiri di tanggal 13 Juli. Puji Tuhan sampai hari ini setelah sekian tahun kami malang melintang di dunia pertinjuan, ya sampai hari ini kami adalah salah satu sasana yang menjadi gudang bagi petinju atau bibit-bibit tinju terbaik di Nusa Tenggara Timur. Bahkan kami sudah menyumbang atlet-atlet terbaik untuk mewakili timnas Indonesia untuk beberapa kejuaraan. Bahkan Asian Games kita juga sudah ikut, ada SEA Games kita ikut, ada beberapa kejuaraan di Kazakhstan kita ikut, bahkan ada pelatihan sampai ke Kuba ya. Ikut di Korea Selatan, Tokyo. Terakhir sebelum COVID ada kita diundang untuk ikut kejuaraan di Yordania, kejuaraan dunia. Tapi pas COVID juga masuk, akhirnya batal dan baru mulai aktif lagi setelah COVID menggeliat lagi. Kalau nama Laka ini sebenarnya bagaimana? Bisa diceritakan? Ada pasti banyak yang tidak tahu ya atau Laka. Ya, Laka ini adalah marga dari keluarga kami. Kebetulan Laka ini adalah keluarga marga besar kami. Kebetulan kami beberapa bersaudara yang mantan petinju. Mungkin dulu kami tidak sukses di tinju, tapi mungkin Tuhan punya rencana lain bahwa kami bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain, bersama istri, bahkan bersama ponakan dan yang lain yang dari komunitas atau Laka bersaudara, kita membangun sasana ini dengan segala kekurangan dan segala kesederhanaan yang ada, dan juga kami menghimpun semua teman-teman mantan atlet dulu, sehingga kami bergabung dalam satu komunitas yang dasarnya atau nama dasarnya adalah Laka atau nama marga atau nama klan kami, begitu. Ya. Berarti keluarga besar ini awalnya juga petinju aktif gitu ya? Ya, mungkin dari kami Laka semua, mungkin kami hanya Laka Atambua yang hobi tinju. Oh, Laka. Ya, yang Laka yang lain mereka lebih banyak tidak berkecimpung di olahraga selain olahraga yang lain selain tinju. Kami yang khusus tinju di klan Laka Atambua. Itu ada berapa bersaudara? Berapa orang yang petinju aktif waktu itu? Wah, waktu itu kami ada 3 orang saja. Kebetulan kakak saya yang nomor 2 Meli, kemudian saya dan adik saya Mikael Laka yang ikut juga. Tapi kita waktu itu di zaman tahun 90-an, 80-an jadi kejuaraan dan yang lain tidak seperti sekarang ini. Iya. Ya. Tapi dulu sempat ikut kejuaraan. Saya juga pernah bermain ya beberapa kejuaraan, beberapa seleksi. Bahkan dulu waktu saya di Alor kita pernah mau ikut
kejuaraan Arafura Games ya, kalau tidak salah tahun 90-an, 92 kalau tidak salah, tapi pada saat itu Alor dihantam gempa. Sehingga kami batal ke Australia. Kalau saya tidak salah dulu ada apa? Kejuaraan antar NTT dan Australia dan Papua dan Ambon, kalau tidak salah Arafura Games, saya lupa itu. Tahun 90-an. Tapi batal karena gempa terjadi di Alor. Sehingga saya juga tidak berangkat karena memang saat tahun 90-an Bapak bertugas di Kalabahi dan kami juga ikut di Kalabahi. Dan sempat juga saya berlatih di sana Pak Samsul Bahari, mantan petinju yang pernah kalah sama Elias Pikal di PON sebelumnya, sehingga ya inilah perjalanan hidupnya. Sekarang Cetus banyak prestasi. Apakah dulu itu juga ada prestasi yang di Cetus? Yang waktu kami, jadi dulu begini, di zaman dulu kejuaraan tinju tidak seperti sekarang, banyak seperti sekarang, dan juga tidak ada perbedaan antara senior, tidak ada perbedaan kelas umur. Ya, sehingga semua dianggap satu. Entah kita mau baru, mau lama, cuma satu kategori. Dan juga belum ada juga tinju wanita dulu. Ya, dulu belum ada tinju wanita. Yang ada hanya tinju pria. Dan kejuaraannya juga tidak seperti sekarang. Dulu kalau kita ikut kejuaraan tidak dapat hadiah uang seperti sekarang, bahkan kita hanya dapat peralatan mandi, handuk dan lain. Ya, sehingga dia tidak maju seperti sekarang. Ya, di tahun 90-an, 80-an tinju tidak semarak sekarang, dan juga lebih didominan oleh Kota Kupang. Kota Kupang yang lebih dominan, ada Alor, mungkin ada TTS Kabupaten Kupang, bahkan Belu juga ada, tapi tidak seperti sekarang. Artinya bahwa berdasarkan di era itu, dengan kondisi seperti itu, dengan segala sesuatu yang masih belum seperti sekarang, dan juga kesulitan dana juga masih tinggi, ya, sehingga memang kita hanya ikut level kabupaten. Kita tidak bisa sampai ke level lebih tinggi karena memang persaingan di saat itu, bahwa yang senior yang pulang dari Asian Games, yang pulang dari Prapon, kita tidak ada perbedaan antara yang kelas di atas dan pemula, sehingga kita memang yang baru naik biasanya setengah mati. Ya, setengah mati karena memang kita langsung ketemu dengan para senior yang sudah makan asam garam. Ya, jadi kita memang berat. Ya, jadi dari situ baru bangun Sasana sendiri. Ya, Sasana ini baru bangun di tahun 2012 ini di Atambua. Pada saat itu Bupati Beluka pertama, kita jadi itu kejuaraan antar Sasana. Jadi Sasana di luar NTT, bahkan Sasana di sekitar Pulau Timur ini, dan beberapa Sasana dari Pulau Jawa juga datang. Kita sempat juara 2 saat itu. Kemudian tahun berikutnya lagi kejuaraan yang sama di tempat yang sama, melibatkan Sasana yang lebih banyak lagi. Puji Tuhan, Laka Busingkir tampil sebagai juara umum dengan petinju terbaiknya Mario Kali. Dan sejak saat itu kita mulai dilirik oleh provinsi, bahkan nasional. Kebetulan waktu itu ada Ketua Pertina Indonesia, bukan Ketua Pertina, Sekretaris Pertina Indonesia, kebetulan juga warga atau anak dari Atambua, Pak Martinez dos Santos, salah satu komentator tinju pada saat pertandingan itu. Beliaulah yang memberikan kami angin segar, memberikan kami kesempatan, memberikan kepada teman-teman atau anak-anak didik kami, sehingga mereka bisa tampil sampai di level yang lebih tinggi. Bahkan Mario Kali bisa muncul sampai Asian Games.
Iya, luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan, ada berkat. Jadi dari pengalaman pertama langsung juara itu membuat Laka Boxing Camp ini semakin percaya diri ya. Ya mungkin ya, saya juga tidak tahu, mungkin ini adalah jalan Tuhan. Mungkin Tuhan punya rencana yang lain, bahwa sejak 2012 kita berdiri, sejak 2012 kita berdiri, bahwa sampai saat ini, sampai hari ini, kita selalu masuk juara umum atau juara 2. Setiap event yang kita ikut. Kalau di level NTT, bahkan saya pastikan bahwa 98% pertandingan yang kami ikut, kami selalu juara umum. Selalu juara umum. Jadi ini puji Tuhan lah, artinya kerja keras dari semua teman-teman, pelatih, atlet, teman-teman atau saudara-saudara yang ikut di dalam kepengurusan Laka Boxing. Ini puji Tuhan bahwa kita semua punya satu visi, satu misi yang sama untuk mengangkat atlet Belu menuju ke level yang lebih tinggi. Jadi ini satu sinergitas, satu visi, satu, ya saya tidak tahu lagi. Pokoknya ini sudah rencana Tuhan dan kita eksekusi ya. Waktu itu ada kendala tidak yang jelas sampai hari ini kita ada kendala. Nah, Yang jelas sampai hari ini kita kendala. Ya, yang namanya kita urus olahraga amatir, kendala terbesarnya adalah uang, pendanaan. ya pendanaan. Yang berikut adalah kita mengurus ini tidak menghasilkan apapun. Artinya di olahraga amatir ini yang ada hobi, membuang waktu dan segala sesuatu, bahwa ya mungkin yang kita dapat hanya kepuasan. Memang kendala terbesar itu adalah dana, tapi puji Tuhan bahwa banyak tangan-tangan atau banyak kepedulian, perhatian dari teman-teman, ada pengusaha-pengusaha muda, ada teman-teman atau pejabat-pejabat di lingkungan Pemda Belu sering memberikan kita suntikan dana untuk kita mengikuti berbagai kegiatan. Dan juga memang ada suntikan-suntikan dana dari pemerintah Kabupaten Belu dari zaman Pak Lopez sampai hari ini, walaupun kecil, tapi memang sangat membantu kami untuk tetap eksis sampai hari ini. Kalau dari dulu itu memang sudah ada mimpi bahwa Laka Boxing Camp ini nanti sampai internasional. Ada mimpi seperti itu. Itu seperti apa? Kami tidak pernah bermimpi seperti itu. Artinya kesepakatan kami saudara-saudara Laka bahwa ini untuk sebagai selingan kami setelah kami pulang kerja. Rutinitas kita tiap hari kita pingin olahraga dan mencari di luar rutinitas yang ada. Kita perlu penyegaran, dan salah satunya adalah ini. Yang berikut, kita juga perlu berolahraga untuk membuang segala stres dan segala sesuatu. Tapi memang yang tadi saya bilang bahwa kebersamaan yang ada, visi yang sama, akhirnya kita mendapat berkat Tuhan yang luar biasa, yang kita bisa eksis sampai hari ini. Luar biasa. Ini sampai sejauh ini sudah berapa atlet yang cetus prestasi? Saya lupa, ini terlalu banyak kejuaraan yang terlalu banyak. Sejak 2012 ini di rumah saya medali kalau kita mau timbang kilo mungkin sudah sekitar sangat banyak, sekitar 50-an kilo. Piala saya juga hampir berapa lemari sudah penuh, apalagi piagam. Jadi saya juga bingung ini kalau kita mau bicara satu persatu sampai hari ini. Yang jelas sudah terlalu banyak berkat Tuhan untuk Sasana Laka Boxing. Dan dari kegiatan kami ini sudah menghasilkan beberapa atlet yang sampai hari ini, yang mulai dari titik nol sampai hari ini mereka sudah bahkan
mereka datang dengan mereka bukan siapa-siapa. Ya. Sekarang mereka adalah seseorang yang luar biasa. Bahkan beberapa atlet kami sudah mendapat, puji Tuhan Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur sudah memberikan rumah di BTN Kolhua, Kota Kupang, dan juga ada beberapa sudah mendapatkan pekerjaan berkat mereka berlatih. Artinya luar biasa. Jadi ada yang sudah jadi TNI, anggota TNI, ada Angkatan Laut, ada Angkatan Darat, bahkan ada yang di polisi. Dan sampai hari ini puji Tuhan belum banyak, tapi sudah sekitar 20-an orang sudah membuktikan bahwa atlet kalau serius pasti punya jaminan di hari tua. Artinya contohnya Angelina Niis, dia sudah punya 2 rumah sejak dia mengikuti 2 kali PON. Sudah punya rumah yang sama, pemberian dulu di Pak Gubernur Frans de Buraya dan sekarang di Pak Gubernur Victor Rasikodat. Artinya dia sudah dapat 2 rumah. Ya, mengikuti 2 kali PON. Ini puji Tuhan dia sekarang juga ikut lagi. Dapat rumah lagi. Mudah-mudahan sekarang lagi persiapan pra-PON di Kota Kupang. Ya mudah-mudahan lagi kalau dia bisa lolos di PON, berarti ya Tuhan sayang dia bisa dapat 3 rumah di sana bersama uang ratusan juta dari pemerintah provinsi NTT. Belum lagi dari donatur, belum lagi dari yang lain-lain. Artinya bila digeluti dengan baik, bila dikerjakan dengan baik, pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Karena sekarang pemerintah sudah punya perhatian khusus kepada atlet. Dan atlet sekarang tidak seperti kami di tahun 80-an, 90-an. Begitu habis kejuaraan dikasih sikat gigi, odol dan handuk. Sekarang bukan. Semua difasilitasi. Pemerintah sudah sangat baik, banyak kebijakan-kebijakan yang mendukung teman-teman atlet, sehingga memang ada kemajuan yang luar biasa di olahraga tinju di Belu bahkan di NTT. Ya. Kalau di dalam daerah tentu kita bangga kalau masuk di pertandingan nasional. Ya. Ketika mendengar nama petinju dari Laka Boxing Camp itu tampil di luar negeri itu seperti apa waktu itu? Jadi memang ada berapa kali kita dipanggil atlet melalui Pertinan Nusa Tenggara Timur kepada kita. Yang paling membanggakan kita atau yang terjadi yang luar biasa itu bahwa dua atlet kita dipanggil masuk pelatnas untuk Asian Games yang baru-baru di Jakarta, yang berapa tahun kalau tidak salah 2018 kalau saya tidak salah. Walaupun tidak membuahkan hasil yang baik, tapi mereka sudah bertanding sampai level perempat final di Jakarta dengan bertemu dengan petinju-petinju hebat se-Asia. Sehingga ini memang kita sangat bangga karena saya sempat nonton pertandingan-pertandingan di Jakarta, di tempat pameran di Jakarta itu. Saya lupa namanya, Jakarta apa ya, Convention Center kayak apa. Ya, artinya kita sebagai orang dari perbatasan yang jauh dari pemerintah, ini satu kebanggaan bahwa atlet-atlet Belu atau atlet-atlet Laka Boxing Camp bisa menggunakan atau memakai seragam Indonesia. Bahkan sempat sebelum naik ada lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan, jadi membuat kita merinding bahwa ternyata kita yang dari daerah perbatasan kita bisa menitipkan 2 orang atlet ke kejuaraan internasional. Terus ya gue mungkin ada lagi waktu kemarin kita ikut kejuaraan Piala Presiden di Palembang tahun 2000, saya lupa tahun berapa, 2016 kalau tidak salah. Di Palembang, Indonesia sebagai pemilik kejuaraan ini
tidak pernah mendapatkan medali emas sejak zaman atau 22 tahun sebelum tahun 2016 atau 18. Kita tidak pernah dapat medali emas di level kejuaraan Piala Presiden Indonesia. Dan pada saat itu Mario Kali tampil mendapatkan medali emas di kejuaraan itu, yang mana sebenarnya memang itu ada satu dinamika yang terjadi bahwa pada saat itu Pak Menpora tidak akan datang ke kejuaraan apabila tidak ada perolehan medali emas di kejuaraan itu. Artinya kejuaraan itu sudah terjadi 22 tahun sebelum Mario Kali itu. Indonesia mendapat medali emas terakhir pada zaman Pak Hermansyah Barong. 22 tahun kemudian Mario Kali tampil mendapatkan medali emas pertama. Kita sudah paceklik 22 tahun, Mario mendapat medali emas pertama. Dan itu terjadi suatu semangat yang luar biasa di lokasi pertandingan, dan akhirnya Pak Menpora datang. Bahkan ketua panitia pertandingan itu, kalau tidak saya lupa ingat, Bupati Kabupaten Lahat sendiri menggendong Mario, dan malam itu Mario menjadi salah satu bintang di kejuaraan itu di Palembang, dan ya banyak tampil dan diulas oleh televisi nasional, bahkan harian Kompas juga saya baca, Tempo saya baca. Jadi ada satu kebanggaan yang luar biasa bahwa kita telah menyumbang, nama kita sudah atau atlet dari Laka Boxing Camp sudah memberikan sesuatu untuk Indonesia. Paceklik 22 tahun dipatahkan oleh Mario Kali dari Atambua. Memperbaiki sejarah. Ya, selama 22 tahun panjang ya, Indonesia tidak dapat emas. Tidak pernah dapat emas dalam kejuaraan diselenggarakan, atau salah satu kejuaraan bergengsi di dunia yang pernah melahirkan petinju-petinju hebat dunia, dan Indonesia tidak pernah juara selama 22 tahun. Jadi memang ada sesuatu yang luar biasa, atmosfer yang luar biasa. Sehingga ini saya kebetulan nonton bersama istri. Kita sempat menetikkan air mata karena pada saat Mario menang, karena kami berada di lingkaran yang paling belakang dari pertandingan, kami berada di tribun paling belakang. Begitu Mario menang, Mario habis pelemasan langsung cari kita dan peluk dan banyak wawancara kepada kita. Ya, artinya ini satu kebanggaan. Jadi mungkin yang kita dapat di mengurus atlet ini adalah hanya cuma satu, bahwa kita bangga bahwa keberhasilan itu adalah bagian dari sumbangsi kita bersama. Sumbangsi kita bersama, dengan segala kekurangan yang ada, kita tetap menyumbang yang terbaik untuk Indonesia. Luar biasa, saya juga merinding karena bicara kalau bawa nama negara itu kan bagaimana gitu, pasti semua rakyat Indonesia. Mungkin juga begini, saya juga ada pengalaman nih. Berapa tahun lalu, kalau tidak salah 6 tahun lalu, 6 tahun lalu kan kita diundang oleh teman-teman teman-teman di negara tetangga kita di Timor Leste, melakukan kejuaraan di Kabupaten Distrik Bobonaro. Ya, di Maliana. Kita diundang sebagai kabupaten tetangga bertemu dengan teman-teman di Timor Leste. Semua kabupaten di Timor Leste kita ketemu. Mainnya di Stadion Maliana. Puji Tuhan, saat itu kita tampil lagi sebagai juara umum. Luar biasa. Dan pada saat itu ada satu kejadian yang luar biasa, bahwa secara spontan setelah kita juara, kita diberikan piala, kemudian bendera Indonesia Raya bendera merah putih kita bawa ke atas ring, terus kita semua sama-sama warga Timor Leste yang mantan merah putih, sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, semua berdiri, sikap sempurna, dan akhirnya kita meneteskan air mata. Artinya kami atau warga, setelah itu saya sempat diskusi dengan warga Timor Leste, bahwa mereka bilang setelah sekian tahun kami baru nyanyi lagi lagu Indonesia Raya. Bergema di stadion itu, yang membuat kita
dengan keharuan yang tinggi air mata langsung jatuh. Artinya kita dari Belu, artinya mereka di sana bukan panggil kita orang Belu, tapi mereka panggil dari Indonesia. Merah putih kita. Jadi artinya ini sesuatu yang luar biasa. Kami sudah tampil bahkan menjuari kejuaraan di negara tetangga sebelah. Ini jadi penasaran orang juga tentu. Siap. Mario Kali, ya toh, Ya. tampil sampai luar negeri, Siap. atau beberapa atlet lainnya. Ya, oke. Pasti mereka penasaran juga. Bagaimana soal sarana sampai bisa menciptakan atlet ini sehebat. Baik, saya selalu pesan kepada atlet bahwa tempat latihan, fasilitas latihan itu bukan segalanya, uang bukan segalanya. Saya selalu sampaikan kepada para atlet, kepada para pelatih bahwa kami punya moto bilang uang bukan awal dari proses tapi akhir dari proses. Artinya yang tadi sudah saya sampaikan bahwa banyak uluran tangan, banyak kuasa Tuhan menggerakkan orang-orang untuk memberi kami sumbangan kepada kami. Ya mungkin ada yang memberikan kacang hijau, telur, susu, ada yang memberikan kami dana untuk mengikuti pertandingan, ada yang memberikan kami bantuan alat pertandingan karena alat-alat latihan, karena memang alat-alat pertandingan atau alat-alat latihan di tinju ini harganya minimal di atas 1 juta. Mahal ya. Itu dengan kualitas yang bagus. Kalau di bawah itu kualitasnya jelek, harganya juga murah, tapi setelah kita gunakan 2-3 kali sudah rusak. Jadi memang kalau kita mau ke sana, ya kami pernah didatangi oleh Arisila Saleh bersama istrinya melakukan liputan di sana. Bapak saya sampaikan di Alenia Production bahwa ya inilah kami dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan yang ada, tapi kami sudah buktikan bahwa tempat dan alat bukan alasan untuk kita tidak maju, bukan alasan untuk kita tidak bisa berprestasi, dan itu sudah kita buktikan bahwa Dengan alat apa adanya, kita bisa memenangi, kita bisa ini. Jadi salah satu yang saya amati bahwa atlet-atlet laka boxing ini berasal dari keluarga kaum menengah ke bawah dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan yang ada, yang mereka tidak pernah menuntut, mereka tetap berlatih, mereka tetap memiliki semangat juang yang tinggi, dan para pelatih-pelatih yang hebat yang tidak pernah menuntut apapun, mau mengeluarkan segala kehebatan yang ada untuk menghasilkan atlet yang hebat. Jadi kami punya moto satu lagi bahwa bersama kita bisa. Uang bukan awal dari proses tapi akhir dari proses. Jadi memang ini adalah sejak 2012 sampai sekarang ini menjadi suatu magnet besar. Bahkan di level NTT banyak pelatih hebat, banyak mantan petinju hebat selalu bertanya, apa sih resepnya? resepnya apa ya? Resepnya saya bilang, Tentu kalau di provinsi kan punya sarana lebih matang, tapi justru dari Belu yang tampil bawa nama negara. siap. Jadi ya memang ini orang bilang kalau kita punya niat baik pasti semuanya akan dimudahkan, semuanya akan dilapangkan. Sejauh ini ada regenerasi yang disiapkan untuk Laka Boxing Camp. Baik, terima kasih Pak Ibu. Bahwa saya tidak tahu nih kalau kami latihan di GOR. Dulu waktu zaman saya masih latih tinju, di mana-mana tuh olahraga bela diri di luar tinju pasti lebih banyak. Contohnya karate pasti lebih banyak kami, silat pasti lebih banyak kami, kempo pasti lebih banyak kami. Tapi kalau kami latihan di GOR Atambua, kami lebih banyak dari cabang olahraga yang lain dengan segala kategori yang ada, mulai dari pra junior, Oh ya, berarti sudah banyak ya pra junior, youth dan elite. Artinya dengan data yang ada pada kami, dengan data yang ada pada sesama, sampai hari ini
atlet yang ada terdaftar di kami ada sekitar 600 orang. Luar biasa banyak. 600 orang. Bahkan untuk kita mengikuti satu kejuaraan level NTT kita perlu seleksi yang begitu ketat karena memang dalam satu kelas bisa sampai ada 5 petinju dengan kualitas yang hampir sama. Sehingga setiap kali kita mau melakukan finalisasi untuk keberangkatan atlet ke kejuaraan tertentu ini perlu kami seleksi bisa sampai 3-4 hari untuk mendapatkan satu orang yang punya berhak untuk mengikuti kejuaraan atau punya berhak untuk kita kirim ke pertandingan untuk dibawa lagi ke kejuaraan nanti. Jadi mereka saling fight dulu. Ya, artinya kita sudah lakukan kompetisi mulai dari bawah. Jadi persaingan itu sudah terjadi saat nama yang mau dikirim ke kabupaten untuk dibawa ke level yang lebih tinggi. Jadi benar-benar matang atlet yang sudah. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Artinya memang kompetisi itu sudah kita tanamkan di para atlet sejak mereka ingin mengikuti kejuaraan di level yang lebih tinggi. Jadi puji Tuhan persaingan ini sudah kita hidupkan sejak di sana. Ini nasional, internasional sudah. Ya. Ke depan ini seperti apa? Atau sementara ini ada fokus apa nih? Yang sementara kita fokus itu adalah prapon. Prapon ya? Prapon nanti bulan depan di Makassar. Di Makassar. Kebetulan 7 atlet Belu atau 7 atlet laka boxing yang mewakili Pertina Belu sudah berangkat kemarin malam menuju ke Kota Kupang untuk bergabung bersama atlet dari kabupaten lain untuk menyiapkan diri mengikuti prapon wilayah timur di Makassar bulan depan. Saya tidak salah itu di sekitar minggu ketiga bulan depan. Merebut tiket untuk ke PON Aceh dan Sumatera Utara. Jadi target kita adalah minimal ya sudah 2 PON ini kita tidak pernah dapat medali emas lah. Ya, Belu selalu mendapat perak perunggu. Kali ini saya sampaikan kepada 7 atlet yang dipanggil, tugas pertama adalah dapatkan tiket menuju PON. Tugas kedua adalah harus bawa pulang 1 medali emas ke raih Belu. Luar biasa. Ya. Jadi memang ini adalah mimpi besar kita. Yang berikut kita menyiapkan regenerasi untuk beberapa atlet laka boxing yang produksi atau produk dari tahun 2012 bahwa Mario Kali, Angelina Niis dan beberapa atlet lain seperti Libertus Ga. Kemungkinan besar setelah PON nanti masa mereka siap selesai. Secara umur mereka sudah tidak bisa lagi untuk bertanding atau mendapatkan masa yang sama seperti mereka masih di bawah. Mungkin kita sudah mulai menyiapkan regenerasi yang berikut, kelas yang berikut terus atau kategori di bawah mereka harus kita naikkan lagi. Mungkin juga kita bermimpi untuk ya mudah-mudahan setelah COVID ini selesai, pemerintah pusat atau Pertina Nusa Tenggara Timur dan Pertina Indonesia melakukan atau menggiatkan kembali kejuaraan level nasional, sehingga kita perlu bawa anak-anak ini untuk bawa ke level nasional sehingga mungkin mereka bisa menggantikan beberapa atlet senior yang mungkin setelah PON tahun depan sudah menggantung sarung tinju. Ya. Kan kita lihat Angel, Mario. Ya. Kalau lihat generasi yang sekarang, ya. Apakah ada yang punya kualitas di akhir nanti? Dilihat dari sekarang. Yang di sekarang memang ada beberapa petinju. Saya lihat yang akan menonjol nanti Emmanuel Bere di kelas 60 kg. Nah, ini adalah PON pertama dia. Tapi sejak dia mulai bertanding di level NTT, bahkan sebelumnya dia masuk
sekolah di sekolah olahraga Kota Kupang. Ya. Dia sudah ikut kejuaraan junior atau kejuaraan kategori muda sampai di beberapa provinsi di luar NTT. Walaupun hasilnya juga tidak terlalu bagus, tapi di saat ini saya melihat bahwa potensi ini atau anak ini akan menjadi satu bintang yang akan bersinar. Dan ada beberapa lagi yang muncul, ada Christine Tasilor, ini juga sudah mulai masuk ke posisi mungkin bisa gantikan Angelina Niis. Dan ada beberapa lagi yang memang perlu kita coba di level nasional, karena memang sejak COVID ini terjadi di Indonesia bahkan di Belu, kejuaraan nasional ini hampir tidak ada. Sehingga mungkin perlu kita tingkatkan jam terbang. Mudah-mudahan setelah PAS-PON ini akan muncul atlet-atlet baru Belu yang akan mengharumkan kita, bahkan bisa melampaui senior-senior mereka yang sudah pernah main di level internasional. Luar biasa. Siap. Kita doakan supaya itu bisa tercapai. Amin. Pak Vincent, tentu semua yang ingin dicapai sudah capai kalau kaitan dengan prestasi atlet. Adakah mimpi untuk bagaimana bisa memiliki suatu tempat latihan yang pas gitu, Baik. yang lebih baik? Baik, ya saya juga ada, ya saya tidak tahu ya. Ya. Ini memang kita punya rencana, saya juga punya rencana, punya mimpi Ya. bahwa suatu saat kita tidak lagi hanya urus tinju dengan, maksudnya begini. Saya melihat ini, saya sering menonton liga-liga sepak bola di luar negeri bahwa dari liga itu bisa menghasilkan uang atau putaran uang yang begitu luar biasa dengan kejuaraan selama 1 tahun atau 1 musim. Ya. Saya juga kadang-kadang berpikir begini, ya, saya tidak tahu ya, ini namanya mimpi. Ya. Mungkin Belu bisa mengadakan itu, atau mungkin kita di dunia pertanian dengan kita punya kondisi yang begini, ataukah dengan kita punya sumber daya manusia yang begitu rendah, dengan alam yang keras, manusia Belu atau manusia NTT ini rata-rata orangnya keras. Mungkin kita mencari bapak angkat atau kita mencari satu donatur, Ya. kita jadikan Belu adalah pusat tinju di Luar biasa. ya. Artinya ini mimpi, Ya. mimpi. Artinya seperti Kuba. Kuba itu saya baca, saya googling bahwa tinju itu mereka sudah sama seperti sepak bola di Italia atau di Inggris, bahwa mereka adalah salah satu tujuan daripada wisata tinju. Artinya banyak negara itu sebelum kejuaraan dunia mereka harus tryout ke Kuba untuk menang di Kuba, berarti bisa menang dunia. Satu saat mungkin kita juga bisa buat. Hanya ini memang mimpi besar ini perlu waktu dan juga perlu mencari orang yang punya satu misi. Saya pernah ngomong sama Pak Bupati Belu, Pak Agus Tolin, bahwa saya bilang, kita membangun manusia Indonesia hanya lewat pendidikan, tapi salah. Menurut saya ada 3 hal yang membuat orang Indonesia ini sukses. Dari apa yang saya lihat mulai kacamata saya, bahwa ada 3 saja menurut saya. Jadi pejabat, ya, atau ASN, DPR, olahragawan. Saya tidak mau pengusaha karena di Medan kita tidak ada pengusaha yang hebat. Artinya cuma 3. Pemerintah sekarang hanya bermimpi bagaimana kita suruh dia sekolah, habis sekolah dia tidak punya lapangan kerja. Artinya dengan kita punya ketersediaan tempat kerja yang ada di Belu khususnya, ini kita repot. Saya malah bermimpi bahwa kamu bisa olahraga dengan baik, kalian bisa mendapatkan sesuatu yang hebat di kemudian hari. Nama kamu, kalau kalian jadi pejabat, namamu tidak tiap hari muncul di
koran atau tidak pernah muncul ini. Tapi kalau kamu jadi atlet, pasti namamu sering ada. Begitu ketik googling, namamu pasti muncul sekarang di berita. Artinya pemerintah juga harus berpikir bahwa olahraga adalah bagian dari suatu bisnis besar, satu jaminan di hari tua. Ya, ini memang perlu pola pikir. Jadi mungkin kita tunggu pemimpin-pemimpin baru di 2024 ini. Siapa tahu bisa nyambung dengan apa yang saya pikirkan. Bahwa harapan seperti itu. Ya, bahwa jangan menganggap enteng dunia olahraga. Jangan menganggap enteng dunia olahraga, bahwa olahraga ini adalah satu bisnis besar. Hanya kita belum menemukan cara untuk mengemas ini, untuk menjual ini. Siapa tahu? Siapa tahu? Ya, ini bisnis besar. Ini bisnis besar. Saya menonton, saya minta maaf, saya menonton bisnis adu ayam di Bali. Itu saya lihat dengan segala sesuatu yang luar biasa. Bahkan warga sekitar juga mendapatkan dana yang luar biasa dari mereka punya kegiatan itu. Kenapa kita tidak bisa buat? Tapi apakah lomba tinju itu biayanya besar? Sebenarnya tidak besar kalau memang kita punya sumber daya yang cukup dengan sarana prasarana yang cukup. Artinya begini, dalam satu kegiatan tinju yang mahal itu adalah biaya kita untuk mendatangkan peralatan untuk melakukan pertandingan. Ring tinju kita sudah punya, maksudnya perangkatnya. Perangkat itu contohnya untuk perangkat keras seperti komputer dan segala sesuatu yang kita kalau misalnya mau fair, kita tidak boleh lagi menggunakan penjurian pandangan mata. ya. Tapi Tidak, maksudnya kita pakai komputer, sudah sistem komputer. computerized. Yang berikut kita harus punya wasit hakim juri sendiri yang punya standar internasional, sehingga kita tidak perlu lagi mendatangkan wasit juri hakim dari luar. Yang menjadi mahal di pertandingan tinju itu adalah ongkos yang tadi saya bilang, perangkat dan wasit hakim. Kalau memang kita sudah punya itu, artinya kejuaraan kita menjadi murah. Mungkin yang harus kita besarkan adalah kita melakukan yang namanya pemberian hadiah yang lumayan dengan pemberitaan yang luar biasa, sehingga tertarik banyak orang yang datang. Bahkan mungkin juara-juara dari Thailand ini kalau datang, Australia kalau datang, ini menjadi magnet yang luar biasa, dan ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya melihat bahwa banyak pemimpin-pemimpin yang ingin menjadi pemimpin selalu bermimpi bahwa kita akan menghidupkan pertanian dengan segala bla 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 bla. Tapi sampai ujungnya pertanian tidak ada, karena kita punya sumber daya alam yang tidak cocok. Metode yang digunakan adalah metode yang dari Pulau Jawa, dengan tidak melihat metode kita dengan lahan kering yang ada. Jadi saya rasa sudah saatnya kita membanting ke arah ini. Kenapa ini tidak dijadikan sesuatu yang luar biasa? Betul. Karena potensinya ada ya. Nasional. Dan juga banyak kita bermimpi untuk tampil menggunakan olahraga berkelompok atau olahraga beregu, yang mana bahwa kita orang yang tidak cocok untuk olahraga beregu, karena memang kita lebih banyak untuk olahraga per orang. Ya, karena begini, olahraga beregu itu biayanya tinggi, kosnya sangat tinggi. Satu kali pertandingan kita bawa puluhan orang, satu medali, dan belum tentu kita dapat satu medali, belum tentu. Tapi ini satu orang bisa bawa pulang satu medali, luar biasa. Ya, artinya ini peluang. Iya. Ini saya melihat mimpi saya bahwa suatu saat mungkin kita akan punya tempat latihan yang hebat. Kita mempunyai mimpi untuk olahraga tinju menjadi suatu atmosfer untuk menghidupkan semua subsektor yang lain. Mudah-mudahan ini mimpi Kabupaten Belu. mudah-mudahan saya selalu berusaha untuk mimpi ini menjadi kenyataan. Amin. Baik, kita sudah dengar banyak cerita ya teman-teman yang lagi menyaksikan siaran ini.
Yang terakhir, apa yang mau disampaikan untuk generasi penerus kita yang mungkin dia pengen latihan tinju tapi belum berani untuk mendekat gitu. Baik, saya melihat ya, saya sering kebetulan saya juga seorang ASN yang bertugas melayani warga Belu, bahwa saya sudah sering tugas sampai desa-desa, sampai pelosok-pelosok, bahwa banyak animo masyarakat atau banyak, begitu saya ketemu pasti bilang, Pak, kemarin kami lihat Bapak di Facebook, Bapak juara di sini, kan bisa latihan kan? Yang menjadi kendala bahwa mereka pingin dari atap gua yang harus ke sana untuk membawakan olahraga ini ke sana. Ini memang jadi kesulitan karena memang pertama kita sumber daya pelatihnya juga kurang, yang terus juga yang pendanaan juga kita kurang. Memang ada beberapa yang bagus, saya selalu menyampaikan, wah ini adik-adik bisa masuk tinju, ini adik bisa jadi juara di kelas ini. Saya melihat dari adik punya pinggul, adik punya ini postur yang ada, wah adik bisa juara. Hanya itu yang menjadi kesulitan adalah mereka susah untuk hijrah dari daerahnya ke Atambua. Mereka berharap untuk kita ke sana. Nah, ini yang menjadi suatu kesulitan terbesar. Yang berikut, memang kita berharaplah bahwa dinas olahraga ataupun pemerintah Kabupaten Belu jangan hanya fokus di olahraga yang lain, bantu kita untuk menemukan inilah, bantu kita untuk mencari talenta-talenta hebat atau juara-juara baru untuk Indonesia. Yang berikut, kalau ada anak muda yang ingin bergabung, silakan kita tunggu bahwa bisa sana di tempat latihan, mari bergabung. Perlu waktu, perlu keringat dan darah untuk mencapai level yang tinggi. Nah, ini yang kadang-kadang yang datang latihan 30 mungkin setelah 1 tahun tinggal 10 orang, setelah 3 tahun mungkin 30 orang, karena memang kadang-kadang seperti apa yang dikatakan di Alkitab, bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Ini memang terpilih. Ini sama memang juga ya kayak calon pastor mereka. Banyak yang dipanggil dan sedikit yang dipilih ya. Sama juga di olahraga tinju seperti itu ya ternyata. Ya. Baik, terima kasih Pak yang sudah hadir di podcast NTT Bisa Maju. Kita harap ada dukungan ya dari pihak-pihak yang menyaksikan ini, dengan sendirinya bisa datang langsung ke Belu untuk melihat sendiri sasana Laka Boxing Camp seperti apa. Tapi secara prestasi tentu Anda sudah dengar tadi dan sudah dengar langsung dari Pak Eng Laka. Kita berharap nanti ada donatur-donatur dari luar juga bisa turut hadir dan membantu sasana ini, karena memang dengan keterbatasan sasana ini sudah menciptakan atlet luar biasa, tidak hanya nasional tapi juga sampai internasional. Baik, terima kasih banyak Pak Eng Laka. Selamat malam, salam olahraga. Jaya.